Shalom, dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait. Senang kembali bertemu dengan saudara sekalian dari rumah ke rumah. Dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita dari rumah ke rumah, masih pada episode tentang harta kekayaan yang berharga, dan saya berdoa supaya Tuhan beri kepada kita hikmat pengertian. Mari kita berdoa. Berilah kami pengertian, berilah kami pemahaman. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Urapi kami sehingga kami mengerti benar-benar kebenaran-Mu, sehingga kami didapati menjadi serupa dengan Kristus Putra-Mu. Dalam namanya yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih dalam topik tentang harta kekayaan yang berharga, dan hari ini kita berada pada episode harta yang terpendam. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan dalam kitab Matius pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-44. Dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus memperumpamakan hal kerajaan sorga sebagai harta yang terpendam. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. Dikatakan di situ adalah hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia, lalu menjual seluruh miliknya, membeli ladang itu. Menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu. Dalam perumpamaan itu yang pertama dikatakan ada seorang yang menemukan. Ini adalah sesuatu yang tersembunyi, tetapi orang itu bisa menemukan, bisa melihat. Dan ketika dia menemukan, dia takjub dan dia berkata, kayaknya ini yang aku butuhkan, ini yang berharga. Dan siapapun kita, kalau kita menemukan sesuatu yang berharga, pasti kita ingin memperolehnya, ingin memilikinya. Demikianlah orang ini menemukan harta yang terpendam itu di sebuah ladang. Tapi dia sadar bahwa ini tidak mungkin dimilikinya kalau dia tidak memiliki ladang itu. Dia harus membeli ladang itu. Dan dia coba menghitung. Dan kalau dia sudah hitung, dia harus menjual seluruh harta miliknya. Karena semua miliknya itu tidak sebanding dengan ladang yang akan dibeli. Tidak sebanding dengan harta yang ada di dalamnya. Dan kalaupun dia menjual seluruh hartanya lalu membeli ladang itu, dia masih beruntung karena dia pikir di dalam ladang itu ada harta yang sangat berharga. Demikianlah hal kerajaan surga. Kita tahu bahwa kita seringkali salah mengerti nasihat-nasihat. Kita berpikir bahwa kekayaan-kekayaan bisa menyenangkan hati kita. Tetapi ini bicara hal kerajaan surga, berbicara tentang sebuah keselamatan yang terkandung di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan siapa yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi tidak bisa seseorang menjadi anak-anak Allah kalau dia tidak menerima Yesus. Mengabaikan Yesus tidak mungkin menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah harus menerima Yesus. Karena menerima Yesuslah cara untuk menjadi anak-anak Allah. Dikatakan dalam Roma 6, upah dosa ialah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kembali harus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi mengabaikan Yesus, mengabaikan keselamatan. Sama dengan mengabaikan ladang itu tidak mendapat harta terpendam. Karena harta terpendam itu ada di ladang itu. Jadi ladang itu harus dibeli supaya dia mendapat harta yang terpendam. Harta terpendam itu tidak bisa dipisahkan dari ladang itu. Memiliki harta terpendam itu harus memiliki ladang itu. Sementara harga ladang itu mahal dan dia harus menjual harta miliknya. Bayangkan kalau orang telah menjual harta miliknya, menjual rumahnya, menjual semua bahkan pakaiannya. Dan segala sesuatu telah dijualnya. Untuk membuktikan betapa tidak berharganya sebenarnya keberadaanku untuk mendapatkan sesuatu yang berharga yang ada pada Yesus. Yesus adalah segala-galanya.
Kita harus menjual segala sesuatu untuk mendapatkan Yesus. Kita harus menjual semua reputasi kita, kepongahan, kemegahan, semua kebanggaan-kebanggaan pribadi. Rasul Paulus berkata, semua itu kuanggap sampah. Ada banyak orang-orang yang bangga telah meninggalkan pekerjaan dan lain-lain. Sesungguhnya tidak ada yang bisa kita banggakan. Justru kita hanya membanggakan Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita yang telah menerima Yesus, mari kita percaya sungguh-sungguh bahwa pilihan kita telah betul. Nah, dikatakan di sana setelah dia menemukan, mengetahui, memendamnya lagi dan menjual seluruh harta miliknya. Artinya, kita tidak akan mungkin mendapatkan harta itu kalau kita tidak menjual. Dia dikatakan di situ orang itu harus menjual, sell all that he has. You must sell all that you have. Kita harus menjual apapun yang ada pada kita. Karena sesungguhnya apa yang ada pada kita sesungguhnya adalah barang-barang yang tidak berarti. Hidup kita adalah rongsokan, masa lalu kita adalah rongsokan, masa lalu kita adalah sampah. Tidak ada artinya sesungguhnya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan harta yang berharga dalam Yesus, firman Tuhan berkatakan, dalam Kristus ada jalan, ada keselamatan, ada kebenaran. Dan dikatakan di situ bahwa apabila kita sudah mendapatkannya, semuanya menjadi tidak ada artinya. Saya percaya Kristus segala-galanya bagi kita. Dialah harta yang terpendam. Dan kalau kita sudah mendapatkan harta yang terpendam, firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Sekali waktu ada orang tua berpesan kepada anaknya, berkata begini, itu ladang itu di dalamnya ada harta karun. Lalu ada 4 orang anak laki-lakinya setelah ayahnya dikubur, mereka menggali. Yang satu menggali di sebelah barat, yang satu menggali di sebelah timur, yang satu menggali di sebelah utara, yang satu menggali di sebelah selatan. Sampai itu lubang besar di tanah itu dan mereka tidak menemukan harta karun itu. Tapi datanglah teman ayahnya, tetangga ladang yang masih hidup, berkata begini, kamu sangat bodoh, harta karun itu bukan di dalam ini. Justru kalau tanah ini kamu kelola, tanah ini kamu tanami tanam-tanaman, kamu bikin tanaman-tanaman yang bagus, kamu olah dan menghasilkan, itulah harta itu. Kamu pengapakan tanah ini dengan baik, itulah harta itu. Tapi kalau kamu diamkan, kamu tidak olah tanah ini, dia tidak membawa keberuntungan, dia tidak membawa manfaat apa-apa dalam hidup. Demikianlah firman Tuhan berkata, Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita gratis, tapi menjadi kaya di dalam Kristus dalam seluruh kelimpahan rahmat-Nya adalah bagian kita untuk hidup di dalam kebenaran. Masih dengan saya Pendeta Henry Duran Sirait dari Rumah ke Rumah. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.